Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Gumilang Editian dengan NIM 141442549. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja materi yang sudah saya pernah pelajari selama mengikuti kegiatan belajar mengajar pendidikan agama Islam. Ini juga sebagai bentuk ulangan tengah semester saya susulan, karena kemarin saya tidak ikut karena ada PKMP. Jadi di pertemuan pertama dengan Bu Mei dan teman-teman itu membahas tentang pengenalan lingkungan kampus, RPS dan lain-lain. Lalu di situ dijelaskan dan ada sesi diskusi bahwasanya kenapa sih pendidikan agama Islam bagi perguruan tinggi itu penting. Nah, di situ juga banyak ide-ide atau pendapat-pendapat yang dikemukakan sebagai contohnya bahwasanya pendidikan agama Islam itu diperlukan di perguruan tinggi untuk sebagai pengingat dan reminder lah bagi kita manusia untuk tetap berpegang teguh sama agama Islam, terutama bagi kita yang muslim. Lalu di bab kedua di situ dijelaskan tentang materi konsep ketauhidan dalam kehidupan sosial. Nah, di situ juga dijelaskan pengertian dari tauhid, bahwasanya tauhid itu adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Mengesahkan tuh artinya menganggap esa itu kan satu, berarti menganggap hanya Allah Tuhan kita, dan di situ juga sebagai pengingat lah bahwasanya Allah lah yang mencipta, mengatur dan memberikan rezeki kepada kita dan alam semesta ini. Nah, terus ada juga yang namanya aspek-aspek tauhid. Aspek-aspek tauhid itu ada rububiyah, ada uluhiyah, ada asma wa ifat. Rububiyah itu Allah sebagai pencipta dan mengatur alam. Terus yang kedua, uluhiyah itu Allah sebagai yang disembah. Terus yang ketiga, asma wa sifat, meyakini nama dan sifat Allah. Nah, terus ketiga, fungsi dari tauhid. Fungsi dari tauhid itu bahwasanya untuk sebagai penuntun akan kemuliaan dan kejujuran dan kebaikan, karena kita selalu teringat kepada Allah. Terus yang berikutnya adalah rasa kebertuhanan dalam pendidikan Islam dan pendidikan Islam. Lalu lanjut di bab 3, di situ ada materi yang namanya konsep manusia bertuhan. Nah, pengertiannya apa sih? Manusia itu adalah makhluk ciptaan Allah yang bukan cuma diberi potensi fisik, tapi juga ada ruh dan pikiran. Nah, manusia itu memiliki dua peran utama, yaitu sebagai hamba Allah atau Abdullah dan sebagai khalifah di bumi atau penjaga di bumi untuk memakmurkan dan mengelola alam semesta. Lalu berikutnya ada yang namanya karakteristik manusia sebagai makhluk bertuhan. Yang pertama itu ada ketaatan kepada Allah, kesadaran akan keterbatasan diri, lalu pengakuan bahwasanya seluruh alam ini diatur dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus selanjutnya penggunaan akal untuk mendekatkan diri kepada Allah. Lalu ada di situ juga dibahas tentang pengembangan diri dan profesi. Setiap profesi itu kan menuntut karakter utama seperti kejujuran, integritas dan lain-lain. Nah, pengembangan diri itu perlu yang namanya direfleksi. Dan bahwasanya pengembangan diri itu bukan cuman kita ini tentang karakter, tapi harus ada yang namanya soft skill dan hard skill. Terus di situ ada dimension tentang tugas manusia terhadap alam. Yang pertama itu adalah mengelola, terus tidak merusak lingkungan, menanam pohon contohnya, dan menjaga kebersihan alam semesta ini. Terus ada prinsip-prinsip pengelolaan alam. Yang pertama ada tauhid, terus khalifah, terus mizan dan fitrah atau keaslian. Jadi kesimpulannya apa dalam materi ini dan bab ini, bahwasanya manusia sebagai makhluk bertuhan harus menjalankan perannya. Lalu bukan cuma spiritual tapi juga sosial yang seimbang. Dengan menanamkan jati diri sebagai hamba dan khalifah di bumi, manusia akan membentuk akhlak mulia
dan bisa menjaga dan berkontribusi kepada alam semesta ini. Kira-kira begitu untuk materi di bab 3. Lalu di bab 4 itu ada materi yang namanya peran agama dalam kehidupan manusia. Nah, harus kita ketahui bahwasanya agama ini memiliki peran yang sangat penting. Untuk apa? Untuk kompas kehidupan manusia dan fondasi peradaban dalam Islam. Agama itu nggak cuma mengatur tentang kayak spiritualitas, tapi juga membentuk tahapan dan tatanan moral, sosial, politik, dan budaya. Peradaban Islam tuh menghubungkan nilai spiritual dan kemajuan material berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus konsep dari peradaban dalam Islam itu adalah tamadun atau madaniyah, adalah integrasi nilai agama, sosial, dan moral. Terus juga di situ sempat dijelaskan prinsip utama peradaban Islam itu ada tauhid, keadilan, ilmu, dan akhlak. Selanjutnya ada di bab 5 ya, itu tentang kedudukan Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam. Nah, Al-Quran itu apa sih? Di materi tersebut dijelaskan bahwasanya Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad selama 23 tahun melalui malaikat Jibril. Kitab suci ini sebagai pedoman, petunjuk, dan acuan dalam manusia untuk menjalani kehidupan. Terus di situ dijelasin ada penjelasan tentang fungsi utama dari Al-Quran, yaitu ada Al-Huda, petunjuk, Al-Furqan itu pemisah, terus Asifa itu penyembuh, terus Al-Mau'izah itu nasihat. Nah, terus juga selain itu Al-Quran ini juga berfungsi sebagai sumber hukum, petunjuk kehidupan, dan sumber ilmu pengetahuan. Nah, terus ada sejarah-sejarahnya tuh pengumpulan Al-Quran. Yang pertama ada dari masa Nabi Muhammad, dihafal dan ditulis oleh para sahabat. Terus masanya Abu Bakar, dibukukan, usulan dari Umar bin Khattab setelah banyak penghafal gugur. Lalu yang di masa Utsman bin Affan dilakukan standarisasi nih dan penyebaran mushaf ke seluruh wilayah Islam untuk menghindari kekeliruan atau perbedaan bacaan. Nah, terus juga kita tahu bahwasanya Al-Quran ini sebagai mukjizat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita penting untuk mengetahui dan membaca dan mengamalkan nilai-nilai yang ada di Al-Quran. Terus kesimpulannya, Al-Quran ini adalah pedoman utama dan pengarah bagi kehidupan manusia. Al-Quran ini selain sebagai sumber hukum, penuntun moral, tetapi juga penggerak peradaban. Kira-kira seperti itu untuk bab 5. Lalu lanjut di bab 6 itu tentang sunnah sebagai basic mental profesional. Seperti yang kita tahu bahwasanya di perkembangan zaman yang sekarang ini dengan adanya kemajuan teknologi, globalisasi itu membawa dampak positif bagi manusia, tetapi juga membawa dampak negatif seperti krisis moral, krisis etika, integritas, bahkan krisis identitas di dunia kerja. Nah, sunnah ini berfungsi dan hadir sebagai pedoman moral dan profesional bagi umat Islam. Sunnah itu apa sih? Jadi sunnah itu adalah jalan hidup Nabi yang menjadi teladan moral perilaku bagi umat Islam. Keduanya tuh berperan sebagai panduan hidup dan sebagai hukum syariat. Terus hadis, segala ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad yang menjadi sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Fungsi sunnah itu apa aja sih? Ada yang namanya takkit itu sebagai memperkuat hukum-hukum Al-Quran lah. Terus tabin sebagai menjelaskan ayat-ayat yang bersifat umum. Terus yang ketiga ada musakilah yang sebagai itu menetapkan hukum baru yang tidak disebut dalam Al-Quran. Nah, terus juga di situ di materi itu dijelaskan tuh hubungan sunnah dengan tradisi dan budaya lokal. Ada yang namanya tahmil,
menerima dan menyempurnakan tradisi. Ada yang namanya tagir, itu artinya mengubah, mereformasi tradisi lama agar sesuai sama yang sekarang dalam perkembangan zaman. Terus yang ketiga ada yang namanya tahrim, itu menghapus tradisi yang kurang gitu, yang bertentangan, lain jelek. Nah, si sunnah ini juga berpengaruh sebagai pembentukan budaya dalam Islam. Nah, kesimpulannya adalah bahwasanya sunnah ini tuh berperan besar bagi kehidupan masyarakat di dunia, terutama yang beragama muslim, sebagai pembentuk mental profesional yang beretika, karena di situ berkaitan tuh dengan budaya-budaya, adat-adat istiadat dan tradisi dan lain-lain. Dan juga nilai-nilai, dijunjung nilai-nilai kejujuran, integritas, disiplin dan lain-lain yang merupakan hal-hal penopang dalam kehidupan berprofesional. Lalu di bab ke-7 itu ada materi dengan temanya itu ijtihad sebagai sumber usaha dalam menjaga relevansi ajaran Islam di kehidupan. Nah, seperti sebelum itu, ijtihad itu apa sih? Ijtihad itu adalah kemampuan atau usaha atau upaya intelektual seorang ulama. Nah, ulama ini bisa disebut mujtahid untuk menggali hukum-hukum Islam dari Al-Quran dan hadis ketika tidak ada dalil yang eksplisit. Kayak eksplisit itu kan berarti kan terang-terangannya ada itu bentuknya. Nah, fungsinya juga sebagai menjaga agar ajaran agama Islam ini tetap relevan dan sesuai dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Nah, kedudukan ijtihad dalam hukum Islam tuh merupakan sumber hukum ketiga setelah Al-Quran dan Sunnah. Terus dilegalkan oleh Nabi Muhammad melalui hadis dialog dengan Mu'adzin bin Jabal. Nah, terus selanjutnya menjaga jembatan antara teks dan realitas sosial, memastikan hukum Islam tetap menjadi relevan dan kontekstual di setiap masa. Nah, terus ada yang namanya metode-metode ijtihad. Nah, itu seperti bayani, penafsiran berdasarkan bahasa dan konteks tulisan gitulah pokoknya, konteks nas. Terus kiasi, nah itu adalah analogi hukum antara kasus baru dan kasus lama, hukum baru dan hukum lama. Terus masalah mursalah atau ijtihali, nah itu menetapkan hukum dan kemaslahatan umum. Terus istisani, memilih hukum yang lebih membawa manfaat dan membawa dampak positif. Terus lalu ada yang terakhir tuh Sat Az-Zariyah, itu menutup jalan menuju kemudaratan. Nah, di Indonesia ini lembaga kayak NU, Muhammadiyah itu sering menggunakan ijtihad intiqai atau pemilihan pendapat ulama terdahulu, dan ijtihad insyai atau inovatif dalam menetapkan fatwa modern. Nah, terus contoh tantangannya dalam di era modern ini kayak banyaknya isu-isu hoax, terus harus berpikir kritis juga, terbuka dan inovatif, dan tidak kaku. Kesimpulannya, ijtihad adalah instrumen untuk menjaga relevansi Islam di dalam perkembangan zaman yang terus berubah dan berdinamis. Nah, ijtihad itu bukan cuma hukum, tapi juga cara berpikir dinamis dan kreatif. Di Indonesia, ijtihad itu nyata dan yang benar-benar sebagai fatwa keagamaan. Kira-kira begitu. Assalamualaikum.